Perkenalkan, nama saya Tia Soid. Saya dari Unita. Nggak tahu Universitas Data Indonesia. Ada yang mau rumah saya di sini? Kalau Soid? Tidak tahu. Jadi berapa lama ya? 30. Siapa yang dapat menyampaikan pidato itu? Ada yang pernah mendengarkan orang berpidato kan? Seperti ini kan? Iya, kan? Siapa yang bawakan? Dan dia seringan ke pas sekolah kan? Biasanya isi pidatonya itu nasihat. Iya, isinya nasihat. Siapa yang masih ingat yang hari Senin itu kan sudah enggak dibaca. Iya, saya tahu jalan teh. Jadi siapa yang masih ingat pidato apa yang atau pernah minimal 10 menit ya. Oke, katakan lagi ini ya. Tapi kayaknya nggak sebagian semua. Oke, separuh ya. Nggak cukup juga 1/2 karena nggak tahu kalian berani yang 1 hal. Bisa dilihat di situ. Siapa yang namanya Ria di sini? Dia ada. Jadi dibilang di situ bisa dibacakan deh. Pidato adalah sebuah informasi atau gagasan yang disampaikan di depan banyak orang atau di depan umum. Contohnya, kalian kalau satu hari itu, kalian banyak nggak? Banyak kan siswa? Banyak. Berapa orang? Tepuk tangan lah. Keren nggak? Ibu kakak terima kasih dari SMA 1 lagi dong kan? Jadi katanya pidato itu adalah sebuah informasi atau gagasan yang disampaikan di depan banyak orang atau pidato menggunakan bahasa yang baik dan dapat diterima oleh orang lain atau pendengar. Pernah nggak kalian mendengarkan pidato bahasa Inggris? Enggak pernah. Jadi kalau disuruh kalian mendengarkan pidato bahasa Inggris itu HP Hamuna, HP Indonesia, HP Barat, gue udah mengatur si kita. Sedikit kan? Gak bisa kita paham semua isinya kan? Iya lah. Palingan when, where, what, gitu aja kan? Umumnya orang yang melakukan pidato akan menyampaikan gagasan kepada orang lain atau pendengar. Ya, dimana kakak sekarang berbicara karena ada kalian yang mendengar. Jadi kalau aku bicara sendiri namanya orang ini. Jadi
menyampaikan apa yang mau kalian bilang tapi tidak memiliki tujuan, emang nggak ada gunanya kan? Iya. Nggak ada memiliki makna kan? Iya kan? Iya. Ya, jadi kalau orang yang pengen menyampaikan suatu pidato atau gagasannya itu, dia harus memiliki tujuan. Contohnya kayak adik-adik sekalian, kalian kan masih SMP. Jadi yang berpidato itu yang bertujuan untuk membangun kalian. Ya kan? Gak mungkin dibilang kalian masih SMP, kalian harus rajin bekerja, rajin ini, gitu kan? Lebih dominan kata-kata yang digunakan itu rajin belajar, ya rajin membaca buku, mengerjakan tugas-tugasnya di rumah. Ada materinya tadi, itulah yang tujuan itu. Dimana kalau kita misalnya hari ini kita ada apa? Ada peringatan, kapan peringatan Sumpah Pemuda? Hari Sumpah Pemuda 10 November hari apa? Pahlawan. Jadi kalau hari pahlawan nanti kalian ada acara? Ada acara ya? Jadi pas di hari pahlawan itu pasti ada upacara, pasti ada yang menyampaikan pidato. Kalau di hari pahlawan itu pidatonya biasanya tentang penyabaran gitu. Jadi kan dibuatlah materi sesuai dengan hari-hari tertentu. Mengerti? Mengerti kan? Objektif benar-benar ada dan wawasan baru memiliki. Ketika kita mendengarkan pidato, ketika kita mendapatkan perkataan dari orang-orang di depan kita, ketika kita dapat menyimak, kita akan memiliki wawasan yang baru. Contoh yang dibilang tadi, dibilang kepala sekolah kalian harus belajar 1 menit membaca buku ya. Jadi itu kalian ingin menambah wawasan kan? Ya kan? Nggak menambah apa? Menambah wawasan. Terus itu biasanya kalau ada kesimpulan, biasanya kalau kalian apa? Kalau selesai ini udah mau menyelesaikan pidatonya itu pasti ada kesimpulan kan? Pasti ada bilang, jadi kayak gitu kan? Jadi seorang kayak gitu, iya kan? Jadi siapa yang bisa menyampaikan pidato yang pernah dengar ya? Ya nggak apa-apa. Pidatonya kan lihat di situ ada contoh teks pidato singkat wajib pendidikan. Ya kan? Tapi sebenarnya pidatonya ini juga untuk apa? Untuk yang lebih lagi ya. Jadi tujuan berpidato itu adalah untuk mempengaruhi, persuasif. Dia nggak mau dilawan. Kalau itu dibilangnya iyalah, kayak misalnya kita berpidato, kayak mau gotong royong kan? Di Konbuanamu ada cakul, Konbuanamu ada aset, sapu lidi, sasabi, apa juris, ya kan? Di Konbuanamu namanya Ariyaha, ada satu kan? Jadi nggak ada yang boleh protes di situ kan? Ada boleh protes. Balikan sesama kalian yang protes. Ini ada campur. Ini ada beris katanya gitu kan? Iya kan? Gak boleh kalian protes sama yang bicara di depan kan? Ya. Gak ada bilang, Pak, gak ada campur saya. Gak ada yang bilang gitu kan? Gak ada kan? Kalau ada yang bilangnya saya bilang gitu katanya. Jadi tujuannya menyampaikan informasi. Dimana kalau kita ketahui, ketika ada orang bicara di depan, pasti dia ingin menyampaikan informasi, ya kan? Bukan kita dua pun, terkadang pun kita berdua kayak orang berdua, pasti ada menyampaikan informasi juga kan? Ada informasi yang ingin kita sampaikan. Yaitu memiliki tujuan yang ketiga, itu pesan.
harus benar-benar ada pesan yang disampaikan sama si pidato itu, sama orang yang menyampaikan informasi itu. Gimana supaya pidato yang disampaikan itu berkesan? Gimana supaya pidato yang disampaikan itu dapat diterima oleh semua orang? Jadi bisa kita lihat di situ contoh teks pidato, itu salah satu yang pidato singkat wajib pendidikan. Siapa yang pintar